Baptis Indonesia melaksanakan. Mari bersama-sama kita akan menyatukan segenap hati dan kehidupan kita. Kita akan berikan penyembahan dan pujian kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Panggilan berbakti kita pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua sampai yang kelima. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari bersama-sama kita akan menaikkan puji-pujian kita, oleh karena Dialah Allah yang layak untuk menerima sembah dan puji. Mari kita akan menyatakan pujian kita.
Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada saat pagi hari ini Kau masih beri kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang berbakti, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jika sebentar lagi kami akan bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh siap menerima taburan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat pagi hari ini, mari kita akan nyatakan segala ucapan syukur kita oleh karena Tuhan Yesus teramat baik di dalam kehidupan kita. Allah itu baik. Mari kita akan pujikan dengan penuh sukacita.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini, menaikkan segala pujian kami, hormat, sembah, dan syukur ke dalam tangan kuasa-Mu Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan ketika kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, siapkan kami, Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami supaya kebenaran firman ini sungguh dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mengerti, kami memahami, dan kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu pada saat pagi hari ini, sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, jikalau pagi hari ini kita masih bersama-sama bertemu untuk menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir bersama-sama dalam satu bulan ini kita menikmati pelayanan firman Tuhan dengan tema yaitu betapa Tuhan itu baik bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang di dalam kehidupannya mengalami hal-hal yang menyenangkan, ketika seseorang di dalam hidupnya mengalami situasi dan kondisi kehidupan yang membahagiakan, tampaknya menyatakan ucapan syukur itu mudah. Kita mengatakan Tuhan itu baik itu tampaknya sangat gampang. Ketika kita mengalami satu kejadian, satu peristiwa, ketika kita mungkin luput dari musibah, ketika kita luput dari bencana, kita akan dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu berkarya besar bagi kehidupan kita. Atau ketika kita pulih, ketika kita sembuh dari segala sakit penyakit, setelah sekian lama kita bergumul atas sakit penyakit yang kita hadapi, mungkin juga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka mengalami sakit penyakit dan pada akhirnya dipulihkan dan disembuhkan. Kita juga akan dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu sangat baik, karena kita merasakan satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana sebaliknya ketika kita sedang diperhadapkan, kita sedang dipertunjukkan dengan situasi dan kondisi kehidupan, manakala kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita sedang terhimpit, kita sedang terjepit, kita sedang menghadapi masalah, persoalan, dan beban hidup yang sangat berat. Apakah kita masih tetap dapat mampu berkata bahwa Tuhan itu baik? Apakah kita masih mampu berkata bahwa Tuhan itu hebat? Apakah kita masih dapat berkata bahwa Tuhan itu luar biasa? Dan terlebih dari itu, apakah ketika hidup kita sedang ada di dalam kondisi yang sulit, kita masih dapat memuji Tuhan? Apakah kita masih dapat memuliakan Dia? Apakah hidup kita masih tetap berserah ke dalam tangan kuasa-Nya? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali sulit bagi kita ketika hidup sedang diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang berat, ketika kita sedang tampaknya terhimpit, ketika kita sedang terjepit, ketika seolah-olah persoalan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sulit untuk kita lewati.
rasanya berat untuk kita berkata bersyukur kepada Tuhan. Rasanya sulit untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Rasanya sulit untuk kita berkata bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetapi mungkin yang muncul di dalam diri kita adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan yang seringkali kita nyatakan kepada Tuhan, karena kita sedang diberhadapkan dalam kondisi dan situasi hidup yang sangat berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana pengalaman hidup dari Daud ketika ia tetap mengandalkan Tuhan, ketika ia masih tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupannya. Bukan pada saat ia mengalami sukacita saja, tetapi ketika dia sedang menghadapi situasi yang sulit, ketika ia sedang menghadapi situasi di mana dia terhimpit, dia terjepit, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan yang dialami oleh Daud, tetap ia dapat berkata bahwa Tuhan itu sangat baik. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saudara, Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Situasi, kondisi yang dialami Daud pada waktu itu sesungguhnya bukan situasi yang menyenangkan. Sesungguhnya apa yang dialami Daud pada waktu itu bukanlah kondisi di mana ia sedang menghadapi sukacita. Situasi yang dihadapi Daud pada waktu itu bukan pada saat dia mengalami kebahagiaan, tetapi justru yang terjadi pada saat itu adalah kondisi di mana Daud sedang terjepit, Daud sedang terhimpit, Daud sedang berhadapan dengan ketakutan, Daud sedang berhadapan dengan kekhawatiran, Daud sedang berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Kehidupan yang dihadapi Daud pada waktu itu, persoalan, masalah yang dihadapi Daud pada waktu itu bukanlah persoalan yang ringan. Sebab pada saat itu Daud mengalami bagaimana ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuh dia, yang hendak membinasakan Daud. Sebab ada iri hati yang muncul di dalam diri Raja Saul karena Daud mampu mengalahkan Goliat, sehingga rakyat pada waktu itu sangat mengeluh-elukan Daud, menyanjung Daud, sehingga muncul ketakutan di dalam diri Saul, sehingga pada akhirnya Saul memutuskan untuk mengejar dan membunuh Daud. Itu sebabnya Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Bagaimana kemudian ketika Daud melarikan diri, Daud pun pada akhirnya tidak juga ada di dalam situasi yang membahagiakan. Ketika ia melarikan diri, dia bertemu dengan Abimelek, Raja Filistin, yang juga mengetahui bagaimana Daud dikenal yang sudah membunuh pahlawan mereka, sehingga Raja Filistin pun juga berusaha untuk dapat membinasakan maupun membunuh Daud. Saudara, ini bukan persoalan yang mudah, ini bukan masalah yang gampang, tetapi Daud berhadapan dalam situasi yang sangat sulit. Daud diperhadapkan dengan ketakutan, Daud diperhadapkan dengan kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kecemasan yang luar biasa yang ia alami dan hadapi pada waktu itu. Tetapi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam situasi yang terjepit pun sekali, di dalam situasi yang sulit sekalipun, di dalam situasi yang berat sekalipun, saudara,
tidak ada keluhan yang muncul keluar dari mulut Daud. Tidak ada caci maki yang keluar dari mulut Daud. Tetapi ia tetap mendasarkan hidup dan dirinya untuk tetap menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Ayat yang ke-9 yang tadi bersama-sama sudah kita perhatikan. Di sana Daud mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang terjepit, Daud tetap bisa mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan Daud menyatakan bahwa kecaplah dan lihatlah. Hal ini menunjukkan bagaimana ketika kita ingin merasakan kebaikan Tuhan, Daud ingin berkata bahwa nikmatilah, rasakanlah, dan lihatlah karya Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, mengapa Daud mampu berkata bahwa Tuhan itu sangat baik ketika hidupnya sedang diperhadapkan dalam situasi yang sulit? Saudara, Daud berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan pertolongan, bagaimana Tuhan itu berkarya besar di dalam kehidupannya. Kita mengingat kembali bagaimana perjalanan hidup dari Raja Daud ini pada waktu itu sebelum dia menjadi raja. Ada banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada Daud. Bagaimana ketika ia bertarung menghadapi binatang buas, Tuhan mengizinkan kemenangan diberikan kepada Daud. Bagaimana ia bertarung menghadapi Goliat, seorang tentara yang gagah perkasa, yang secara kekuatan dibandingkan dengan Daud tidak ada apa-apanya Daud. Tetapi oleh karena kasih, kemurahan, oleh karena penyerahan hidup yang dimiliki oleh Daud kepada Tuhan, itulah yang menyebabkan Tuhan sangat berkenan kepada hidup Daud, sehingga Daud diberikan selalu keberhasilan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia ada di dalam situasi yang sulit. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, di sana menceritakan bagaimana Daud tetap dapat memuji-muji Tuhan. Daud tetap dapat bermegang kepada Tuhan. Daud tetap dapat memasyurkan nama Tuhan. Daud tetap mencintai Tuhan dan fokus hidupnya tetap kepada Tuhan. Ketika ada persoalan yang berat sekalipun yang dihadapi olehnya, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Daud tidak lari dari Tuhan, tetapi justru ia semakin dekat dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat hidupnya sepenuhnya, ia bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita pun juga dalam perjalanan hidup tidak selamanya kita mengalami situasi, persoalan, dan masalah-masalah yang menyenangkan. Tidak selamanya di dalam hidup kita mengalami situasi di mana kita terus menikmati sukacita dan kebahagiaan. Tetapi kadang-kala kita diperhadapkan di dalam kondisi, di dalam situasi yang sulit. Ada kalanya kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang berat. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita menjadi penuh dengan kekecewaan. Apakah kita masih tetap dapat mampu hidup seperti Daud? Atau sebaliknya, kita menjadi kecewa dengan Tuhan, kita menjadi marah dengan Tuhan, kita menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan, karena tampaknya Tuhan tidak memberikan pertolongan, karena tampaknya Tuhan tidak berkarya di dalam kehidupan kita semua. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud.
Betapa luar biasa totalitas penyerahan hidup. Ia tidak hanya mengatakan Tuhan itu baik ketika mengalami situasi yang menyenangkan saja, tetapi dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang penuh dengan tekanan hidup, ia tetap dapat mampu berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi kehidupan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanggapan dan respon kita seperti apa ketika hari ini kita sedang diperhadapkan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang sulit? Ketika hari ini kita sedang diperhadapkan dengan ketidakmungkinan, ketika hari ini kita sedang menghadapi situasi yang berat, ketika hari ini ada banyak perkara-perkara, persoalan-persoalan yang rumit yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap hidup dapat memuji Tuhan? Apakah kita tetap dapat memasyurkan nama Tuhan? Apakah kita masih dapat untuk memegahkan nama Tuhan? Atau sebaliknya, kita kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan belajar seperti apa yang pernah dilakukan Daud pada waktu itu. Tetap hidup di dalam Tuhan, tetap menaikkan pujian kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap hidup dan hatinya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan dan masalah yang ada. Tuhan menolong, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti apa yang hari ini sedang kita alami dan hadapi. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ketika kita tetap dapat mau berfokus hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita selama ini. Kita pasti semua pernah merasakan bagaimana karya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti semuanya kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa ketika kita ditolong oleh Tuhan, ketika Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara, ketika waktu yang lalu Tuhan berkarya besar di dalam kehidupan kita, hari ini Tuhan mampu dan sanggup untuk tetap menolong kita. Tuhan mampu dan sanggup untuk melepaskan kita dari persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami dan hadapi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak pernah melupakan puji-pujiannya kepada Tuhan. Daud tidak pernah melupakan penyembahannya kepada Tuhan. Daud tetap setia kepada Tuhan. Daud tetap mengasihi Tuhan. Daud tetap berfokus kepada Tuhan, meskipun situasi sulit yang ia alami dan hadapi. Saudara, kita pun juga dapat mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Untuk kita tetap mengasihi Tuhan, untuk kita tetap memuji Tuhan, untuk kita tetap memegahkan Tuhan, untuk kita tetap memasyurkan nama Tuhan, untuk kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Fokus kita, hati kita kepada Tuhan. Saudara, nantikan karya Allah itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana Daud merasakan bahwa pertolongan Allah itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu matanya tertuju kepada orang-orang benar. Kemudian dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dikatakan juga ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan itu pasti mendengar. Dan bagaimana Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang remuk hati, yang sedang berbuat berat.
Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa Daud pernah mengalami bagaimana Tuhan itu menolong, bagaimana karya Allah itu terjadi di dalam kehidupan. Dan itu pun juga dapat terjadi bagi kehidupan kita semua. Ketika kita masih tetap dapat berfokus hidup kita kepada Tuhan, apapun persoalan dan masalah yang kita alami dan hadapi hari ini, kecaplah dan lihatlah, rasakan, nikmati, lihat selalu kebaikan Tuhan. Ingat selalu apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita semua. Masa lalu Tuhan sudah menolong kita. Hari ini dan yang akan datang, Tuhan masih bisa dan tetap mampu untuk menolong kehidupan kita, melepaskan kita dari segala beban, persoalan, dan kehidupan yang kita alami dan hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan itu adalah baik bagi kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Mari kita akan lihat kebenaran Alkitab, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, inilah rancangan Allah yang luar biasa bagi kehidupan setiap umatnya yang percaya kepadanya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan kepada kehidupan setiap orang yang percaya rancangan yang menuju kebinasaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kepada rancangan-rancangan yang buruk, tetapi rancangan Allah kepada setiap umatnya yang setia dan percaya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang sangat menentukan kehidupan masa depan kita menjadi lebih berarti. Tuhan mengasihi kita ketika kita mau hidup di dalam Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-12 di sana dikatakan, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa sangat baiknya Tuhan itu bagi kehidupan setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak akan pernah kita disia-siakan, tidak pernah kita akan ditinggalkan. Tetapi Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita dengan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dengan rancangan yang penuh dengan masa depan dan harapan. Kuncinya adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita tetap dapat mau untuk hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, menikmati setiap karya-karya Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kita berfokus dengan persoalan, janganlah kita berfokus dengan masalah, tetapi fokuslah, arahkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memiliki kuasa, Tuhan yang memiliki otoritas, Tuhan yang mampu mengatasi setiap persoalan dan masalah-masalah kehidupan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika hari ini kita sedang ada dalam persoalan dan masalah, ketika hari ini kita sedang terhimpit, ketika hari ini
kita sedang ada di dalam situasi yang sulit dan berat. Tetapkanlah hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab dengan kekuatan yang dari Tuhanlah, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Dan Tuhan akan menyelesaikan satu persatu persoalan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang pada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah dan Tuhan seperti dengan Engkau, Allah yang maha baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini sungguh memberkati kami semua. Ketika hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan persoalan, kesulitan, masalah kehidupan, kami dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dengan situasi, kondisi hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap dapat terus hidup di dalam Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dan biarlah kami tetap dapat memuji Tuhan, kami tetap dapat memasukkan nama Tuhan, kami dapat terus memegahkan Engkau, kami tetap dapat hidup hanya berfokus kepadamu Bapa. Sebab seperti yang dialami oleh Mbak Daud, betapa ia mengalami pengalaman hidup yang luar biasa ketika tetap hidup bersama dengan Engkau Bapa. Dan biarlah kami pun juga dapat merasakan seperti yang dialami oleh Daud, mengecap kebaikan Tuhan, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, melihat selalu pertolongan dan kebaikan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kami, menolong kami, memberikan kami semangat untuk kami tetap dapat kuat, mampu dan sanggup menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Ketika hari ini kami sedang berhadapan dengan sakit penyakit, ketika hari ini kami sedang berhadapan dengan masa depan yang kami tidak mengetahui, ketika hari ini kami sedang dipenuhi dengan ketakutan dengan situasi dan kondisi kehidupan hari ini, Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengatur kehidupan kami, sama seperti dengan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan berikan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan kami alami dan hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau Allah yang mendengar ketika kami berdoa, Engkau Allah yang melihat ketika kami sedang ada dalam pergumulan dan masalah. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapkan kehidupan kami untuk kami tetap dapat setia kepada-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Mulasimuan, diberkati semuanya Tuhan. Ketika hari-hari ini ada yang masih dalam pemulihan karena kondisi sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan supaya semuanya dapat kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Jikalau hari ini ada jemaat yang sedang menghadapi duka cita, Tuhan hiburkan mereka supaya mereka kembali memiliki semangat, memiliki sukacita, berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga jemaat, Tuhan berikan kerukunan, Tuhan berikan keutuhan, keharmonisan. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sekolah, yang belajar, berkati mereka Tuhan, diberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, diberikan masa depan yang terbaik. Kiranya semuanya telah menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil, dan terlebih dari itu Tuhan, menjadi anak-anak yang takut dan mengasihi Tuhan sepanjang kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu yang ada di Mulasimuan ini, terus diberikan pertumbuhan, terus diberikan kebersamaan, persatuan, menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi gereja yang berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi lingkungan dan bagi setiap orang yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan atas gereja ini Tuhan. Berkati kebersamaan kami, berikan motivasi kami Tuhan,
di tengah pembatasan-pembatasan yang masih kami hadapi Tuhan. Biarlah tidak pernah surut semangat kami untuk kami tetap dapat terus mengasihi Tuhan bersama-sama melalui gereja di 16 Sinuan ini. Setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi kota kami Semarang, bagi provinsi kami Jawa Tengah, bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah situasi virus COVID yang masih belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik, kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami, Presiden, Wakil, beserta dengan jajarannya, Gubernur Jawa Tengah khususnya, dan juga Wali Kota Semarang. Tuhan pakai orang-orang ini Tuhan, mereka yang sudah Tuhan pilih, supaya diberikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa memimpin kota, provinsi, dan negeri ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, dapat membawa kebaikan, penyelesaian untuk masalah COVID kiranya juga akan dapat segera teratasi Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja. Kami hanya memohon Tuhan, biar Engkau yang akan melepaskan kami semua Tuhan dari ancaman virus corona ini, sehingga kami dapat kembali hidup normal, supaya kami dapat kembali hidup sedia kala Tuhan. Kami bisa menikmati ibadah bersama-sama kembali, khususnya di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus firman-Mu, ucapan syukur kami pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menyatakan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.